Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridha TV. Okey guys, akan kami lanjutkan. Terus menerusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Di pertengahannya banyak sekali orang yang masuk Islam dari kalangan bangsawan dan kalangan pengikut. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah mengajak kaumnya secara terang-terangan dengan firman-Nya Allah yang berupa fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Safa dan mengajak kaumnya, mengundang kaumnya. Setelah kaumnya tersebut berkumpul, Nabi Muhammad bersabda kepada kaumnya, apakah kalian semua akan membenarkan saya apa yang saya kabarkan kepada kalian? Kemudian kaumnya semuanya menjawab, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, selamatkanlah diri kalian semua dari api neraka, karena saya merupakan orang yang memperingati kalian dari siksa yang sangat pedih. Setelah itu pamannya yang bernama Abu Lahab berkata kepada Nabi Muhammad SAW, celaka kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami semua? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yaitu surat Al-Lahab yang berupa tabbat yada abi lahabi wa tab al-ayah. Nabi Muhammad mengumpulkan keluarga dan kerabatnya. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad mengumpulkan keluarganya dan beberapa kerabatnya. Setelah turunnya ayat yang berupa wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian Nabi menyampaikan kepada keluarga dan kerabatnya bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad memperingati mereka akan siksa yang sangat pedih, yauma la yanfa'u malun wala banun. Fatakallama, kemudian kaum tersebut menjawab dengan pembicaraan dengan perkataan yang lemah lembut, kecuali pamannya yang bernama Abu Lahab yang merupakan orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Lahab adalah orang yang sangat menolak Nabi Muhammad secara kasar. Kemudian Abu Talib berkata kepada Abu Lahab, demi Allah saya tidak akan mencegah Nabi Muhammad setelah ini apa yang dikatakannya. Setelah itu orang Quraisy mengganti dengan cinta kepada Nabi diganti dengan kebencian. Asalnya cinta lalu benci kepada Nabi Muhammad SAW. Asalnya mereka dekat dengan Nabi, kini mereka jauh sekali. Dan
asalnya orang Quraisy itu membenarkan Nabi, sekarang membohongi Nabi, mengatakan Nabi itu bohong dan pekerjaan Nabi itu hina. Itu adalah semenjak Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi menyacat, mencela berhalanya mereka dan mengatakan apa yang mereka sembah itu adalah tersesat. Dan mereka sungguh datang kepada pamannya dan mereka meminta pamannya untuk mencegah Nabi Muhammad untuk menyacat atau mencela berhalanya mereka dan mengatakan bapak-bapak mereka tersesat. Akan tetapi pamannya Nabi Muhammad menolak mereka dengan penolakan yang bagus. Sedangkan Nabi Muhammad SAW terus menerus di dalam menyebarkan agama Islam, wa ilai kalimatil haqqi. Datangnya Quraisy kepada Abi Thalib kedua kalinya. Ketika orang Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW terus menerusan menyebarkan dakwahnya dan menolaknya pamannya, maka mereka pergi ke pamannya kedua kalinya dan mereka berkata, kami tidak sabar lagi atas pencelaan bapak-bapak kami, atas yang dilakukan Nabi Muhammad dalam mencela bapak kami dan membodohi akal kami serta mencela berhala kami. Kata orang Quraisy, apabila kamu tidak mencegah putra dari saudaramu, atau kamu mengizini kepada kami untuk mencegahnya. Kemudian pamannya Nabi Muhammad SAW memanggil Nabi Muhammad dan menyuruh agar berhenti karena takut kepada orang Quraisy. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak mau, dan Nabi berkata, demi Allah saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sehingga Allah menjelaskan kemudian pamannya berkata kepada Nabi Muhammad, berangkatlah dan katakanlah apa yang kau senangi, maka demi Allah saya tidak akan menyerahkan kamu selamanya. Datangnya orang Quraisy kepada Abi Thalib ketiga kalinya. Ketika orang Quraisy melihat bahwasanya Abu Thalib tidak berkeinginan untuk mencegah Nabi Muhammad, mereka pergi kepada Abu Thalib dengan membawa Umarah bin Walid dan mereka berkata, ambillah pemuda ini sebagai anakmu dan serahkanlah kepada kami Nabi Muhammad supaya kami bunuh. Kemudian pamannya berkata pada mereka, sungguh jelek apa yang kamu pinta. Apakah kalian memberikan kepadaku anak-anak kalian supaya aku rawat, sedangkan saya memberikan anakku untuk kamu bunuh? Kemudian mereka kembali pulang dengan tangan hampa, sedangkan Nabi Muhammad SAW terus-terusan di dalam menyebarkan agama Islam, dan pamannya menolak
apa yang dipinta orang Quraisy. Demikianlah sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.